Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Padang Panjang Sepekan yang berisi informasi terkini seputar kota Padang Panjang. Inilah informasi selengkapnya bersama saya Sinta Kurnia dari Studio Kominfo Kota Padang Panjang. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk kembali membenahi dan meramaikan pasar pusat, berkolaborasi dengan Secatabe Rinda Bukit Barisan dan Institut Seni Indonesia, Tourist Information Center, Galeri UKM, dan Pasar Seni hadir di Kota Padang Panjang yang diresmikan oleh Wali Kota Fadly Amran. Dalam sambutannya saat meresmikan Tourist Information Center atau TIC dan Galeri UMKM di Pasar Pusat Sabtu 4 Maret 2023, Wali Kota Fadly Amran mengatakan peresmian Galeri UMKM yang juga dikelola Dekranasda Kota Padang Panjang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk kembali membenahi dan meramaikan pasar pusat setelah terpuruk karena pandemi COVID-19. Intinya adalah meramaikan pasar pusat Padang Panjang kita. Sekarang sudah ada galeri UMKM, silakan kalau Bapak Ibu ada produk UMKM titipkan di sini melalui dinas di Perindak kita. Sebanyak 27 produk dari berbagai UMKM di Padang Panjang yang terdiri dari 15 produk kerajinan serta 12 produk makanan dan minuman mengisi etalase galeri yang ada di Pasar Pusat Padang Panjang tersebut. Kepala Seksi Promosi Disperdakop UKM Azani Maizwar menyampaikan, masyarakat yang mempunyai produk-produk UMKM bisa dititipkan melalui Disperdakop UKM. Tentunya harus melalui kurasi produk, baik dari segi kualitas, rasa, tampilan, dan kemasan. Galeri UMKM beroperasi setiap hari, buka pada pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam, dan melayani pembelian produk serta pelayanan informasi seputar UMKM yang ada di Padang Panjang. Usai meresmikan TIC dan Galeri UMKM, Wako Fadly bersama rombongan pejabat lainnya bertolak ke Taman Mini Secatabe untuk meresmikan Pasar Seni Padang Panjang yang ditandai dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Fadly Amran bersama Komandan Secatabe, Letkol Infantri Yusuf Saud Tanjung. Ia berterima kasih kepada Dan Secatabe yang telah memberikan akses serta ide terbangunnya pasar seni di kawasan Taman Mini. Ia berharap pasar seni bisa menjadi tempat gathering, tempat para seniman bukan hanya dari Padang Panjang tetapi juga se-Sumatera Barat untuk bisa bertukar pikiran serta menunjukkan karya-karya seninya di sini. Hari ini kita meresmikan pasar seni Kota Padang Panjang akhirnya setelah COVID dan tentunya dukungan dari semua pihak terkhusus Komandan Secatabe Rinda 1 Bukit Barisan Kota Padang Panjang akhirnya terrealisasi pasar seni dan juga ada panggung untuk seniman-seniman kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi tempat gathering, tempat di mana para seniman bukan hanya Padang Panjang tapi se-Sumatera Barat bisa hadir, bertukar pikiran dan juga tentunya menunjukkan karya seni dan kekreatifan mereka. Kami mengundang saya, Wali Kota Padang Panjang dan Wakil Wali Kota Padang Panjang datang ke Kota Padang Panjang, nikmati suasana seni di Kota Padang Panjang. Tim Liputan Padang Panjang TV, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran dinobatkan Padang TV sebagai Best Leaders of the Year kategori Kepala Daerah Informatif. Penghargaan ini diserahkan dalam acara Padang TV Award 2023 sebagai rangkaian acara HUT ke-16 stasiun televisi tersebut, yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan apresiasi positif. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan tentunya ini yang kita perlukan, dorongan dan aspirasi dan apresiasi dari khususnya media, khususnya Padang TV. Penghargaan Best Leader of the Year kategori Kepala Daerah Informatif diraih Wali Kota Fadly Amran dalam acara Padang TV Award 2023 sebagai rangkaian acara HUT ke-16 stasiun televisi tersebut. Acara yang diselenggarakan di Padang Convention Center Hotel Truntum Padang, Jumat 3 Maret 2023 malam tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi, Kepala Daerah dan tokoh masyarakat se-Sumatera Barat. Manajer Padang TV Devri Mulyadi menyebutkan, prestasi tingkat Sumatera Barat maupun tingkat nasional terus menghiasi perjalanan pemimpin kota berjuluk Serambi Mekah tersebut. Wako Fadly juga dinilai terus berinovasi dengan menjadikan Padang Panjang sebagai kota berstatus Smart City.
Selain itu, Padang Panjang juga bertekad bisa mewujudkan smart society sebagai masyarakat cerdas yang membantu kepintaran dari segala bidang dengan pemanfaatan media dan teknologi. Proses transformasi digital yang dilaksanakan di Padang Panjang adalah upaya pemerintah meningkatkan digitalisasi serta meningkatkan literasi digital. Bertolak dari gebrakan tersebut serta inovasi yang terus dilakukan di Kota Padang Panjang, maka Padang TV menobatkan Fadli Amran sebagai Best Leader of the Year kategori Kepala Daerah Informatif. Sementara itu, Wako Fadli mengucapkan terima kasih kepada Padang TV dan mengapresiasi Padang TV yang sangat luar biasa merepresentasikan kerja media yang seharusnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dorongan, aspirasi, dan apresiasi dari media, khususnya Padang TV. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Peringati milad keempat SDIT Tafiz HM Syarif, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran hadiri wisuda Tafiz Angkatan 1 di sekolah tersebut pada Sabtu 4 Maret. Wako Fadli mengapresiasi guru, komite, wali murid dan seluruh pihak terkait yang sudah mengadakan kegiatan wisuda Tafiz tersebut. Insya Allah nanti sudah dewasa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini maknanya. Sehingga saya mengapresiasi kepada SD Muhammad Syarif beserta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Hadiri wisuda Tafiz Angkatan Pertama SDIT HM Syarif, Wali Kota Fadli Amran apresiasi guru, komite, wali murid dan seluruh pihak terkait yang sudah mengadakan kegiatan wisuda Tafiz dalam rangka peringatan milad keempat sekolah tersebut. Disampaikan Wako Fadli, kegiatan wisuda Tafiz merupakan salah satu upaya untuk mendidik anak-anak secara Qur'ani dan mengajarkan mereka makna dari Al-Quran. Dengan pendidikan sejak usia dini, ketika dewasa bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan ini, Wako Fadli bersama anggota Komisi 3 DPRD Yuda Prasetya, didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto, juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan kelas belajar SDIT HM Syarif. Wako Fadli berharap pembangunan kelas baru berjalan dengan lancar dan diselesaikan dengan secepatnya agar proses belajar mengajar lebih baik dan nyaman bagi anak-anak. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran meresmikan crash program polio Kota Padang Panjang yang digerakkan UPTD Puskesmas Koto Kati. Crash program polio ini sebagai salah satu bentuk kepedulian semua pihak, terutama masyarakat apalagi orang tua, untuk memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan imunisasi polio. Nah, ternyata satu kasus polio sudah dinyatakan oleh negara bahwa ini suatu kejadian luar biasa. Artinya, ini benar-benar perlu sekali kepedulian kita sebagai seorang masyarakat, apalagi orang tua, untuk memberikan hak bagi si anak untuk mendapatkan imunisasi polio. Polio merupakan penyakit yang membutuhkan penanganan segera karena berbahaya dan mudah menyerang anak balita yang berumur 0 hingga 59 bulan. Virus polio juga menyerang sistem syaraf pusat. Akibatnya anak-anak yang terserang akan mengalami kelumpuhan permanen dan belum ditemukan obatnya. Mengingat bahayanya penyakit tersebut, Ketua TPPKK Kota Dr. Dian Puspita Fadli Amran resmikan crash program polio Kota Padang Panjang yang digerakkan UPTD Puskesmas Koto Kati di Markas Koramil 01 PP Senin 6 Maret 2023. Dalam sambutannya, Dr. Dian menyampaikan peresmian crash program polio sebagai salah satu bentuk kepedulian semua pihak, terutama masyarakat apalagi orang tua, untuk memberikan hak bagi anak mendapatkan imunisasi polio. Ia meminta kepada kader PKK, baik PKK Kota maupun PKK Kecamatan dan Kelurahan, untuk ikut serta dalam mendata balita yang belum mendapatkan imunisasi polio agar dapat dijemput dan difasilitasi untuk bisa mendapatkan imunisasi. Ia juga meminta semua pihak baik Puskesmas, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, serta lainnya untuk bekerja sama menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi polio. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faizah mengatakan, sejak COVID-19 menyerang, anak-anak balita banyak yang tidak lengkap imunisasinya. Mungkin dikarenakan ibunya takut ke puskesmas dan posyandu karena virus COVID-19.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Dian juga memberikan imunisasi polio pertama kepada anak dan Ramil 01 PP sebanyak 2 tetes. Ikut hadir dalam kegiatan ini dan Ramil 01 PP, Kapten Infanteri Ibrahim dan istri, pengurus organisasi profesi, PPNI dan ID, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Diberikan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Asrul, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Panjang kembali menyalurkan zakat kepada 175 mustahik di Masjid Tauhid Pasar Baru pada Rabu 8 Maret. Hari ini ada 306.150.000 rupiah yang akan disalurkan untuk program Padang Panjang Makmur, Padang Panjang Sehat, dan Padang Panjang Peduli. Sebanyak 175 mustahik menerima bantuan zakat Basnas yang diberikan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Asrul di Masjid Tauhid Pasar Baru, Rabu 8 Maret 2023. 175 mustahik tersebut terdiri dari 133 penerima program Padang Panjang Makmur, 9 orang penerima program Padang Panjang Sehat dan Peduli, serta program Padang Panjang Cerdas sebanyak 33 orang, dengan total zakat Rp372.400.000. Wawako Asrul menyampaikan terima kasih kepada Basnas yang sangat peduli kepada masyarakat Kota Padang Panjang dengan ikut menanggulangi kebutuhan masyarakat. Ia meminta Basnas untuk terus berlaku adil, menjalankan peran zakat, dan berupaya penuh untuk selalu menjaga kepercayaan publik. Kepada penerima zakat, Wawako Asrul berharap untuk amanah dalam mempergunakan bantuan zakat yang diberikan dengan baik dan benar-benar dipergunakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Sementara itu, Ketua Basnas Padang Panjang Syamsuarni mengatakan, dengan adanya penyaluran zakat ini bisa membantu memberantas kemiskinan di Kota Padang Panjang. Apalagi beberapa hari ke depan akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga bantuan ini bisa digunakan untuk membuka usaha. Ikut hadir Kepala OPD, Kepala Kantor Bank Nagari Syariah Padang Panjang, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Camat dan Lurah, serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul hadiri welcome party yang digelar Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah guna menyambut Direksi Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia. Kegiatan ini diadakan seiring dengan ditunjuknya Bank Nagari sebagai tuan rumah penarikan undian tabungan Simpeda Nasional periode kedua 33 2023. Kamis 8 Maret 2023 malam, berlokasi di Istana Gubernuran Sumatera Barat, Wakil Wali Kota Asrul hadiri welcome party yang digelar guna menyambut kedatangan Direksi Bank Pembangunan Daerah atau BPD se-Indonesia dalam acara penarikan undian tabungan Simpeda Nasional periode 2 ke-33 tahun 2023. Dalam sambutannya, Gubernur Mahyildi Ansarullah mengatakan, pasca pandemi COVID-19, kegiatan seperti ini menjadi agenda yang memang difasilitasi. Karena agenda tersebut, baik bertaraf internasional maupun nasional, merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan perekonomian, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Ia juga berharap kegiatan pengundian tabungan Simpeda Nasional yang akan diadakan beberapa hari ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta menimbulkan dampak positif bagi perekonomian di Sumatera Barat. Wakil Ketua Umum Asbanda, Fidri Arnaldi mengatakan, event ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan dipilihnya Kota Padang sebagai tuan rumah rangkaian acara tersebut dan Bank Nagari sebagai tuan rumah merupakan suatu kepercayaan yang diberikan BPD se-Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad menyampaikan, kegiatan kali ini dihadiri 24 BPD yang ikut acara penarikan undian Simpeda. Dalam kegiatan ini juga akan diperkenalkan budaya dan kuliner khas Sumatera Barat kepada semua tamu undangan. Ia berharap lewat acara tersebut dapat terjalin silaturahmi yang baik, semua kegiatan bisa berjalan lancar, dan BPD semakin kompak. Atas nama Pemko Padang Panjang, Wawako Asrul menyampaikan dukungan dan selamat atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ia berharap BPD, khususnya Bank Nagari, bisa berpacu dengan bank-bank lainnya. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua.
Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.